Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa KIS Kajian Islam Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Kita lanjutkan pada episode kisah yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu ashabil jannah, kisah para pemilik kebun. Zakarullah qissata ashabil bustan fi surah Al-Qalam. Allah menyebut kisah para pemilik kebun ini di surat Al-Qalam. Haitsu darabaha mathalan limusyriki Makkah kaifa tataghayyaru an-ni'am, di mana Allah menceritakan kisah ini adalah membuat perumpamaan untuk orang-orang musyrik Makkah, bagaimana nikmat itu bisa berubah, bagaimana nikmat itu bisa berganti, agar mereka bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Bagaimanakah kisah para pemilik kebun tersebut? Mari kita simak kisahnya berikut ini. Darat ahdasul qissah fi Son'a fil Yaman. Kisah ini terjadi di Son'a, di Yaman. Kana fiha bustanun minal inab li rajulin salih. Dahulu di sana ada perkebunan anggur milik seseorang yang salih. Wa kana kullama jaa mausimul qitaf yatasaddaqu bithulusi. Dan orang salih ini setiap kali datang musim panen, apa yang ia lakukan? Ia bersedekah dengan sepertiga hasil panennya. Wadaiman yut'imul masakin. Beliau senantiasa memberi makan orang-orang miskin. Wa indama mata warathahu salah satu abna. Dan akhirnya orang solih yang suka berderma ini meninggal dunia. Dan ketika ia meninggal, ia meninggalkan 3 orang anak. Tetapi sayang 1000 sayang, wa kanu ghairu sholihin. Anak-anaknya ini tidak solih seperti bapaknya. Faqalu, bahkan mereka berkata, kana waliduna qad haruma wa kharafa yatasarrab bimalihi hakadha. Dahulu bapak kami itu memang sudah tua, sudah pikun, sehingga ia membelanjakan hartanya, hasil panennya untuk ini, untuk itu, diberikan kepada orang-orang. Itu penghambur-hamburan saja itu. Memang dasar orang tua yang sudah renta dan pikun, dia tidak tahu bagaimana berharganya hasil panenan ini. Falan nu'tiya miskinan syai'a. Jadi perkebunan kurma ini nanti kita kelola dan tidak akan kita berikan pada orang miskin sedikit pun. Enak saja itu orang-orang miskin, terima bersih, terima beres. Itu bapak kita saja yang tidak paham itu. Fawa'adahum al-akhul awsat. Dari 3 saudara ini, saudara yang tengah, semula ia menasihati kakak dan adiknya, tetapi fahaddaduhu bil khirman awil qatli. Kamu tidak usah banyak bicara. Kalau kamu
tidak mau mengikuti rencana kami, fahaddaduhu bil khirman, mereka kemudian mengancam saudara tengah ini tidak akan mendapat bagian, awil qatli, atau malah ya saudara ini diusir atau dilukai, bahkan dibunuh misalnya. Akhirnya fakhofa wa wafaqo, saudara tengah ini karena takut, ia pun kemudian menyetujui apa yang menjadi rencana kedua saudaranya. Wa tawa'adu an ya'tu ba'dal fajri lil qitaf, bahkan mereka mempunyai strategi, mereka saling berjanji nanti waktu panen datangnya itu setelah fajar, masih gelap, khifatan hatta la yarohum al-fuqara, sebagai cara untuk menyembunyikan diri ya agar tidak dilihat oleh orang-orang fakir. Jadi waktu kita panen nanti itu begitu fajar langsung kita panen, jangan menunggu hari terang, biar lekas kita panen, kita jual, dan hasilnya kita nikmati agar orang-orang miskin, tetangga, dan lain-lainnya itu tidak melihat kalau kita panen. Jadi mereka sudah di samping bakhil, mereka juga sudah mulai licik ya. Kemudian fa'aqabahumullah wa arsalalahum fil laili sa'iqatan wa ahraqat kullal bustan. Manusia punya 1000 rencana, tetapi Tuhan jua yang menentukannya. Karena mereka sudah tidak mengikuti jejak kebaikan orang tuanya, padahal ini adalah harta warisan orang tuanya. Mereka sudah berniat tidak baik, akhirnya rencana mereka itu dijawab oleh Allah dengan fa'aqabahumullah, Allah mengazab mereka, wa arsalalahum fil lail, Allah kirimkan pada mereka di malam hari sya'iqatan, suara petir halilintar yang keras, wa akhraqat kullal bustan, dan membakar seluruh perkebunan, wa asbaha romadan wal ardu sauda. Begitu petir menghantam dengan suaranya yang menggelegar, sekejap saja jadilah perkebunan itu menjadi rata dengan tanah, yang ada hanyalah puing-puing dan tanahnya gosong menghitam. Pemirsa dan pendengar KAIS, faja'u fis sobah, mereka tidak menyadari apa yang terjadi, mereka pun kemudian sesuai rencana pagi-pagi benar mereka datang dan wadahisu mimma ru'auhu, mereka sungguh sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Wa qalu hadza laisa bustanan, ini bukan kebun, ini bukan milik kita. Mereka seakan-akan tidak percaya. Dzannu annahum akhtau, mereka sangka mereka salah masuk. Fadzakarahum al-akh al-awsat annahu iqabun minallah ala man'ihim al-fuqara. Maka teringatlah saudara yang tengah, ia pun kemudian memberitahu kepada dua saudaranya bahwa ini pastilah azab dari Allah karena kita sudah berencana tidak baik, kita sudah punya niat jahat untuk tidak membagikan sedikit pun dari hasil panenan kita ini kepada fakir miskin. Wa adamis sodaqoh, dan kita juga tidak mau bersedekah, kita enggan berbagi. Akhirnya qala ta'ala, firman Allah Ta'ala tadi disebutkan di dalam surat atas tadi, surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrikin Makkah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wahum, berikutnya wala yastasnun, dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin. Fatofa alaihim ta'ifum mir rabbika wahum naimun, lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Fa'asbahat kasorim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Fatanadau musbihin, lalu mereka memanggil di pagi hari. Anigdu ala harsikum in kuntum sarimin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Fantolaku wahum yatakhafatun, maka pergilah mereka sambil berbisik-bisik, alla yadkhulannahal yauma alaikum miskin. Pada hari ini jangan sampai ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Demikianlah kisah para pemilik kebun. Mereka orang-orang yang diberi rezeki Allah dari hasil kebun mereka, dari hasil apa yang mereka tanam, tetapi ketika panen mereka tidak menggunakan hasilnya di jalan Allah, mereka hanya menggunakan hasilnya untuk kesenangan pribadi. Mereka melupakan ajaran-ajaran Allah, mereka tidak bersedekah, tidak berinfak, tidak berbagi atas apa yang dikurniakan Allah kepada mereka. Semoga ini menjadikan suri cerita teladan bagi kita, menjadikan mauidhah bagi kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang diberikan Allah kepada kita pada hakikatnya adalah amanah yang di dalamnya ada hak bagi fakir miskin dan yang membutuhkan. Sudahkah Anda berinfak, bersedekah hari ini? Mari di akhir-akhir Ramadan ini sekali lagi kita persiapkan infak kita yang terbaik, sedekah kita sudah mulai berbagi, dan yang terpenting adalah zakat fitrah dan juga zakat mal kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.